Rencana bulan madu. Sial. Meira menghamburkan semua barang-barang yang ada di dalam kamar pribadinya di rumah sang suami. Meira masih belum berani pulang ke rumah kedua orang tuanya. Setelah semua rencana yang dia akan lakukan berakhir dengan kekalahan, bahkan sebelum memulai sedikit pun. Dasar pembohong. Puasa apa di hari Sabtu seperti ini? Teriak Meira tidak terima dengan kekalahannya. Tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak dan berkata banyak hal. Setelah mengetahui kalau wanita yang akan dia racuni berpuasa, Meira langsung saja pergi dari apartemen mewah itu. Setelah sedikit berbasa-basi hal yang tidak penting, puluhan panggilan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak pernah diangkat oleh Meira. Dia ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum mendapatkan amarah dari kedua orang tuanya. Tapi Meira tetaplah Meira. Ketika dia gagal dalam rencana kali ini, maka dia akan menyusun rencana lainnya yang tidak kalah lebih hebat dari rencana ini. Mati 1, tumbuh 1000. Jika 1 gagal, maka bukankah masih ada 1000 kesempatan lagi yang bisa dia lakukan? Seperti itulah sifat seorang Meira Zen yang tidak akan mudah menyerah. Di sekolah, Dion dan Lian yang pergi dengan perasaan yang sangat tidak baik. Selalu saja merasa gelisah dan tidak fokus belajar, sampai ayahnya mengirimkan satu foto yang membuat Dion dan juga Lian menghela nafas berat. Syukurlah, Bunda tidak apa-apa. Setelah merasa semuanya aman, sekarang arah pandangan Dion menatap ke sudut ruangan yang terlihat lain dari biasanya. Biasanya, di sudut ruangan itu, tidak ada siswa yang akan menduduki kursi itu. Tapi sekarang, semuanya terlihat berbeda, karena Meida yang dengan sangat tenang, malah duduk di sana. Tanpa berkata satu kata pun. Bahkan, guru yang melihat itu tadi, juga hanya diam saja. Seolah membiarkan semua yang dia mau di dalam kelas itu. Asalkan tidak membuat masalah, maka guru akan diam saja. Tapi berbeda dengan Dion, yang masih merasa sangat aneh sekali. Dendam Dion kepada Meida belum berakhir sepenuhnya. Walaupun terkadang, dia juga merasa sangat kasihan dengan kehidupan yang tidak sebahagia, seperti yang hanya dia lihat dari berita saja selama ini. Dion masih berusaha menghilangkan amarahnya, karena Meida yang telah mengambil posisinya dan juga mengambil semua kasih sayang yang harus dia rasakan semenjak dia kecil. Tapi, semua itu seolah perlahan-lahan menghilang setelah dia melihat dan juga mendengar semua kesulitan hidup yang harus dibebankan kepada Meida semenjak dia masih kecil, supaya terlihat sempurna di depan semua orang. Why, jangan lihatin terus. Dia itu sangat licik sekali. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang dia rencanakan dengan wajah yang pura-pura lemah seperti sekarang. Jangan mudah merasa kasihan sama orang seperti itu. Dion. Dia berasal dari keluarga yang sama-sama egois dan penuh dengan tipu muslihat. Jangan hanya karena pertolongan tadi dengan mengirim pesan peringatan kepada ayah, semuanya akan berakhir, Dion. Jangan pernah gegabah. Dunia yang akan kamu hadapi nanti tidak boleh mengedepankan rasa kasihan dan juga rasa iba. Melihat dirinya terlihat menyedihkan. Aku saja, yang berasal dari tingkatan yang masih jauh di bawah kamu, sudah bisa melihat dan memperhatikan seperti apa kerasnya hidup yang akan aku jalani nanti. Lian menepuk pundak sahabatnya. Setelah memberikan nasihat sesuai dengan kenyataan yang dia lihat dari orang-orang sekitarnya, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Lian telah lama hidup dengan sangat keras. Bukan dari faktor ekonomi, seperti sang sahabat. Tapi, lebih kepada jati diri dan juga kehidupannya, yang akan selalu terkekang dan tidak pernah merasakan kebahagiaan, karena semuanya diatur oleh orang tua. Agar anaknya bisa terlihat sempurna. Kehidupan Lian bahkan tidak berbeda jauh dari Meida, sebenarnya. Tapi, Lian masih bisa nekat membantah dan melakukan apapun yang dia inginkan, sesuai dengan kehendak hatinya sendiri. Sedangkan Meida, dia tidak bisa memberontak dan membuat dia menjadi pribadi yang sangat mudah meledak ketika disakiti sedikit saja. Dion mengangguk.
setelah mendengar nasihat sang sahabat. Tapi, arah pandangan matanya masih melihat ke arah Maeda, yang sangat sibuk dengan iPad dan juga ponselnya sendiri. Dia sepertinya tidak belajar lagi. Terkadion, karena merasa apa yang dilihat dan didengar oleh Maeda tidak materi pembelajaran seperti biasanya. Sudah, jangan banyak tanya lagi, Dion. Urus saja. Diri kamu sendiri, lihat tuh tangan. Sudah patah karena berusaha menjadi orang baik. Ledek Lian. Setelah itu, Lian langsung saja pergi dari kelas, karena kebetulan 1 jam sebelum jam istirahat itu kosong, karena gurunya berhalangan hadir karena sakit. Makanya, mereka semua bisa dengan leluasa keluar dan pergi dari dalam kelas itu. Dion, dengan tangan yang masih terluka, berusaha mengejar sang sahabat yang telah pergi terlebih dahulu, meninggalkan dirinya, yang bahkan masih kesulitan berlari, karena tangannya yang terkadang masih sakit. Seminggu berlalu dan selama itu, juga, Darren sangat takut meninggalkan istrinya sendirian, bahkan dengan pengawasan yang sangat ketat, sekalipun. Darren masih merasakan ketakutan. Terlambat sedikit saja, pada waktu itu Darren pulang. Pasti telah terjadi sesuatu dengan sang istri. Makanya, sampai sekarang, Darren masih betah bekerja dari rumah. Apalagi, kedua orang tuanya kembali lagi aktif bekerja di kantor. Karena ingin memberikan waktu yang banyak untuk anak mereka, Darren, agar bisa menikmati hari-hari yang indah. Semua itu mereka lakukan sebagai permintaan maaf karena telah memisahkan keluarga yang saling mencintai itu. Dulu, lihat, Ren, jas yang aku bikin, keren kan? Tanya Yuri, yang sekarang masih sibuk dengan desain jas yang akan digunakan oleh anak dan juga suaminya nanti, pada saat ada acara. Bahkan, bukan hanya untuk anak dan suaminya saja. Yuri juga mendesain pakaian untuk dirinya sendiri, agar bisa samaan dengan kedua pria kesayangannya itu. Darren yang sedang fokus dengan pekerjaannya, langsung saja meninggalkan itu, dan menatap ke buku desain sang istri, yang sudah disodorkan kepada dirinya. Sekarang, Darren memperhatikan semua bagian jas itu dan tidak lupa pula juga melihat desain dari gaun cantik yang terlihat sangat cocok sekali dipasangkan dengan jas dibuat oleh istrinya. Darren tidak menjawab pertanyaan sang istri, tapi dia langsung saja menarik tubuh istrinya agar bisa duduk di atas pangkuannya. Aku mau kamu menilai, Ren. Bukan mau duduk pangkuan seperti ini, ucap Yuri pula-pula kesal. Tapi rasanya dia sudah tahu apa jawaban dari sang suami atas desain yang dia buat itu. Makanya sekarang, dia duduk dengan sangat manis di pangkuan pria tampan yang sedang memakai kacamata itu. Kamu sudah tahu jawaban aku, sayang, ucap Darren. Setelah itu, Darren langsung saja ingin membuka kacamata bacanya agar tidak akan menghalangi dia mengusap dan mengendus wangi sang istri. Jangan dibuka, Ren. Kamu terlihat sangat jenius sekali dengan kacamata itu. Yuri langsung saja memakaikan kacamata itu lagi di mata sang suami. Kacamata itu terlihat sangat menawan sekali, apalagi dengan hidung mancung sang suami. Semuanya malah terlihat sangat menarik sekali di matanya. Wow, aku seperti menikah dengan seorang pemuda yang sangat pintar sekali. Kamu pikir aku selama ini bodoh, sayang? Apa kamu tidak sadar? Kecerdasan anak kita bahkan menurun dari aku, sayang. Makanya, dia bisa seperti itu. Belajar sedikit saja, tapi langsung saja mengerti dengan sangat cepat, hanya dari sekali lihat. Kamu tidak meragukan kecerdasan anak aku itu kan? Sayang, tanya Darren yang sudah pura-pura kesal kepada sang istri. Dion juga menurunkan kecerdasannya dari aku sih, Ren. Jadi, aku tidak terlalu. Hei! Teriak Yuri karena terkejut. Apa? Aku sedang marah ini. Sayang, masa kamu malah mengatakan kecerdasan anak kita bukan berasal dari aku? Makanya, aku lakukan ini saja supaya kamu bisa lihat lagi nanti kalau aku itu selalu menurunkan kecerdasan aku sama anak-anak kita. Hehehe. Tapi,
Tidak begitu juga Darren, ucap Yuri dengan sangat kesal. Darren tidak lagi mendengar perkataan sang istri karena dia sedang berusaha meloloskan pakaian Yuri. Sialnya, Yuri malah memakai dress yang ada kaitannya di depan. Sehingga tangan jahil sang suami malah membuka semua kaitan itu sampai dalaman Yuri kelihatan. Kita bicara masalah desain pakaian. Darren, bukan malah berakhir seperti ini. Apa kamu lupa kalau pekerjaan hari ini sangat banyak sekali? Hah? Pekerjaan bisa dilakukan nanti, sayang. Tapi, saat melihat desain pakaian kamu yang tidak berlengan dan terlihat seperti model Sabrina itu, membuat aku sangat ingin melihat kamu seperti itu, sayang. Makanya, aku harus memperagakan ini dulu. Darren dengan semua tingkah anehnya, sekarang malah membuat Yuri seolah sebagai model dari desain pakaian yang akan dia buat. Sepertinya kamu tidak cocok menggunakan pakaian seperti itu, sayang. Kenapa? Itu sangat bagus sekali loh, Ren. Bahkan, aku sangat yakin sekali kalau aku akan terlihat sangat menawan sekali hanya karena memakai semua itu. Aku juga sudah kepikiran bahan apa yang akan aku beli untuk bisa menjahitnya nanti. Bagaimana? Kamu suka kan aku menggunakan pakaian seperti itu? Dan sayang, goda Yuri dengan sedikit sensual kepada sang suami, yang bahkan sejak tadi sudah merasa tegang karena melihat pahatan tubuh sang istri yang hanya dibalut oleh pakaian dalam saja setelah kejahilan tangannya sendiri. Wow, giliran ada maunya saja. Baru kamu memanggil aku dengan panggilan, sayang. Jika tidak, Ren dan Ren terusan yang akan kamu panggil, ucap Darren yang sudah mulai kesal. Hehehe, namanya aku juga mau menyogok. Kamu Darren, sayang. Aku tidak akan mempan hanya dengan sogokan kecil seperti itu, sayang. Bagaimana dengan sogokan lain? Apa? Tanya Yuri dengan melototkan matanya, seolah dia sedang marah dengan sang suami. Jangan melotot seperti itu, sayang. Nanti mata kamu jatuh. Aku kan jadi takut juga nantinya. Darren menutup mata sang istri. Setelah itu, dia bawa istrinya ke sebuah kasur empuk yang ada di ruangan kerja istrinya itu, supaya pembicaraan mereka bisa mengalir dengan sangat baik, menurut Darren. Ayo turunkan aku, Ren. Jangan macam-macam ya, jerit Yuri, yang sekarang tubuhnya yang hanya memakai dalaman itu sedang dipeluk dengan sangat erat oleh sang suami. Aku tidak akan melakukan apapun, sayang. Aku hanya ingin kamu mendengarkan semua permintaan aku. Jadi, kalau kamu menerima semuanya, aku akan pertimbangkan untuk kamu memakai gaun seperti itu. Gimana sayang? Kamu mau tidak? Goda Darren sambil mengusap pinggul sang istri. Apa permintaannya? Tidak banyak kok. Sebentar lagi, kan tahun baru. Aku hanya ingin kita pergi liburan saja, sekalian bulan madu. Karena setelah kita menikah lagi, kita bahkan tidak punya quality time berdua saja. Sayang, aku juga ingin merasakan gimana perasaan saat kita hanya berduaan saja. Tanpa ada anak yang merecoki semua yang ingin aku lakukan sama kamu. Kita bisa melakukan hal yang kita bisa, tanpa perlu cemas dan juga takut jika anak kita melihat semua itu. Gimana? Permintaan aku sangat mudah, kan? Apanya yang mudah? Tuan Darren Putra Zen, ucap Yuri sambil memukul kepala sang suami yang sudah tidak punya akhlak itu. Bagaimana? Aku bisa tenang meninggalkan anak kita sendirian. Hah? Aku dan Dion sudah tidak bisa dipisahkan. Di mana ada aku, di situ harus ada Dion. Lagi pula, kalau Dion kita tinggal, dia akan sama siapa di sini? Apa kamu tega meninggalkan anak kamu yang bahkan baru saja keluar dari rumah sakit sendirian? Walaupun ada mbak yang akan membuatkan dia makanan dan juga membersihkan penthouse ini. Tapi, pasti dia akan kesepian juga. Sedangkan kita malah senang-senang berduaan saja. Gimana? Kamu tega ninggalin anak kamu sendirian? Tuan Darren Putra Zen. Coba pikirkan baik-baik, ya. Jangan hanya
memikirkan bagaimana kesenangannya saja. Sehingga mengorbankan sang anak. Ingat, kita bukan lagi anak perawan dan perjaga. Tapi, kita udah ada buntut satu. Bahkan sudah besar. Sebentar lagi, dia akan masuk kuliah juga. Pasti, dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan temannya yang lain. Sekaranglah, waktu yang sangat tepat untuk kita ada bersama dengan dia. Sebelum dia punya keluarga sendiri. Dan aku yakin, itu juga nggak akan lama lagi. Apalagi kamu, Ren. Kalian berdua, bahkan baru sempat bertemu, di saat dia sudah remaja seperti itu. Apa kamu tidak mau lebih dekat lagi dengan dia? Jika kamu kesal dengan tingkah anak kita yang usil, maka salahkan kamu sendiri yang menurunkan sifat itu sama dia. Makanya, jadi orang itu, jangan usil. Ketika diusilin balik, malah kesal. Kan? Hahaha. Darren tidak menjawab. Darren lebih memilih meresapi semua perkataan sang istri yang ada benarnya juga. Dia dan juga Dion belum lama bertemu. Walaupun dia sangat ingin berbulan madu dengan sang istri tanpa ada gangguan. Maka, tidak akan baik juga meninggalkan anaknya sendirian juga. Gimana kalau kita ajak Lian juga, sayang? Supaya mereka bisa pergi bermain bersama. Di saat kita membutuhkan waktu bermain juga. Berdua. Ide aku bagus, kan? Yuri mencubit gemas. Hidup mancung sang suami. Yang terlihat sangat tampan sekali. Mengenakan kacamata itu. Cuk. Idenya bagus juga. Tuan Darren. Nyonya Darren ini setuju dengan ide itu. Jadi, ketika aku tidak kuat lagi berjalan, Dion masih bisa bermain dengan Lian sesuka hati mereka. Mereka juga sudah besar dan pasti bisa kembali ke penginapan saat kita akan liburan tahun baru nanti. Benar kan? Benar sekali. Sayang, kamu sungguh istri yang sangat cerdas. Maka dari itu, aku akan kasih kamu hadiah dulu, sambil menyicil di saat bulan madu kita nanti. Ucap Darren tersenyum licik. Yuri seolah paham dengan kelakuan sang suami. Hanya bisa pasrah saja dan menerima semua sentuhan pria perhitungan ini. Yuri juga tidak akan bisa menolak. Karena dia juga terpesona dengan wajah tampan sang suami, dengan ditambah dengan kacamata yang terlihat semakin seksi di matanya. Pergumulan di pagi hari itu tidak dapat dicegah lagi. Maka terjadi lagi peristiwa gempulan di dalam ruang kerja Yuri. Di saat dia akan membeli bahan. Tapi, dia harus memenuhi kemauan tuan perhitungan itu dulu, sebelum menyetujui idenya tadi. Setelah serangan di dalam ruang kerjanya. Sekarang, Yuri dan juga Dion sedang sibuk mencari bahan yang pas, yang akan Yuri jahit, sesuai dengan sketsa gambar yang dia buat. Yuri telah menentukan pilihannya sejak dari rumah. Tapi, ketika datang ke tempat penjual bahan kain itu, jiwa wanitanya langsung saja memberontak, saat tangannya merasakan kelembutan, setiap bahan yang dia pegang. Kita akan membeli semua ini, Bunda? Tanya Dion, yang sekarang sudah mengganti pakaian sekolahnya. Dengan tangan yang masih terluka. Dion tidak bisa membawakan barang-barang bundanya. Untung saja, ada supir yang dengan setia membawa semua barang nyonyanya itu. Kebetulan, Darren tidak dapat pergi mengantar, karena dia punya banyak sekali pekerjaan, setelah dengan seenaknya melakukan hal yang sangat dia sukai saat sedang bekerja tadi. Iya, rencananya, Bunda hanya mau beli bahan untuk pakaian kita saja. Tapi, saat sudah sampai di sini, Bunda jadi hilaf deh. Untung saja, ayah kamu memberikan kartu sakti ini. Jadi, kita tidak perlu cemas dengan harganya. Tidak sama seperti dulu, ya. Guman Yuri, mengingat masa-masa sulitnya saat hidup di kampung, yang berjauhan dari sang suami. Wow, ayo kita belanja sepuasnya. Bunda, uang ayah tidak akan habis jika kita ambil sedikit. Dion pengen beli sesuatu di mall nanti. Baiklah. Setelah ini, kita akan cari apa yang kamu inginkan, sayang. Tapi, sebelum itu, kita cari makanan dulu, karena perut Bunda sudah lapar lagi. Dion tersenyum dan mengangguk setuju dengan ide brilian sang bunda. Dion juga tidak sabar
menikmati semua makanan yang ada di food court. Walaupun Dion sudah punya banyak uang sekarang. Tapi, dia juga masih enggan membeli makanan mahal, ketika makanan murah saja. Enak kenapa harus membeli yang mahal? Itulah prinsip hidup, Dion. Setelah mereka selesai dengan perintilan menjahit, maka, disinilah bunda dan anak itu duduk makan. Bahkan bersama dengan sopir mereka. Yuri tidak akan mau makan sendirian. Apapun yang dia makan, akan dia belikan juga untuk para pekerjanya. Bahkan, saat dia berbelanja kebutuhan lain, Yuri juga menyuruh supir yang merangkap sebagai bodyguard-nya itu untuk mengambil apa yang dia inginkan juga. Sifat seperti itulah yang membuat semua pekerja yang selama ini setia dengan keluarga Zen merasa sangat bahagia. Mereka merasa diperlakukan sebagai keluarga sendiri oleh majikannya yang tidak hanya cantik, tapi juga sangat ramah sekali itu. Pembawaan majikannya yang tidak semena-mena dengan pekerjanya membuat semua orang sungkan, sehingga mereka semua sangat menyukai istri pertama majikannya yang sangat baik ini, berbeda dengan istri kedua majikannya yang sangat sombong dan selalu merendahkan orang lain. Yuri dan Meida. Dasar orang gila. Jangan teriak-teriak di sini, kamu. Saya nggak gila. Saya nggak gila. Kalian semua yang sangat aneh sekali. Apa kalian tidak kenal siapa? Saya. Hah? Kelihatannya, dia sangat tertekan sekali tuh. Ibuk-ibuk. Lebih baik, kita pergi saja dan jangan menganggap kehadirannya lagi. Biarkan saja, dia duduk di situ dan jangan kita ganggu. Ucap ibu-ibu yang pergi rombongan ke sebuah wahana permainan anak yang ada di salah satu mall yang ada di Jakarta Selatan itu. Jangan ganggu saya. Saya hanya ingin sendiri. Liris seorang wanita muda yang masih berpakaian sekolah yang ditutup dengan jaketnya sehingga orang tidak bisa melihat kalau dia berasal dari sekolah bergengsi yang ada di Jakarta. Setelah rombongan ibu-ibu rempong tadi pergi, wanita muda yang ternyata adalah Meida itu kembali melihat ke arah anak-anak yang asik bermain dengan kedua orang tuanya dengan senyuman yang sangat menawan sekali. Meida memang sengaja tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah. Bahkan sekarang, dia tidak mau mengikuti berbagai les lagi. Karena dia merasa kalau semua itu tidak berarti bagi dirinya. Meida tidak memiliki darah keluarga Zen dan tentu saja, dia tidak berhak dengan harta keluarga kaya raya itu. Tapi, sangat berbeda dengan semua keluarganya, yang sangat menginginkan Meida mengambil kembali semua kesempatan yang diberikan oleh keluarga Zen dulu. Keluarga besar, dari pihak maminya, masih berharap besar, dengan harta yang bukan milik mereka itu. Meida merasakan kepahitan hidup sekarang. Jika dulu, banyak yang akan membantu dan juga akan menjaganya, sekarang seolah sudah menghilang semuanya. Meida bahkan sudah bertemu dengan ayah kandungnya. Tapi, respon yang diberikan oleh sang ayah bahkan jauh berbeda dari apa yang dia pikirkan. Meida pikir, ayahnya akan menyambut dengan sangat baik sekali dan bahkan sampai memeluk dirinya. Karena semenjak dia kecil, dia tidak pernah bertemu dan berdekatan, layaknya ayah dan anak. Tapi semua hayalan Meida sangat salah sekali. Tidak ada sambutan istimewa, bahkan sebuah pelukan sekalipun. Bahkan, di saat pertemuan pertama mereka, pria yang katanya adalah ayah kandungnya itu, malah langsung saja membahas masalah harta yang akan dia dapatkan sebagai seorang penerus keluarga Zen. Meida tertawa, menertawakan nasibnya sendiri, yang bahkan tidak lebih bahagia daripada Dion yang merupakan anak kampung itu. Arah pandang Meida, yang sedari tadi, melihat ke arah sebuah keluarga kecil, yang terlihat sangat bahagia, sekarang malah melihat ke arah seorang laki-laki yang sangat dia kenali. Yakni, laki-laki yang dia pikirkan sejak tadi, Dion. Bunda, lempar bolanya ke dalam ring dan siap yang kalah, harus traktir yang menang es krim gimana? Tanya Dion, yang sekarang tengah bermian di wahana permainan. Yuri yang melihat senyuman sang anak, langsung saja merasa sangat bahagia. Maka dari itu, dia langsung saja mengangguk menyetujui tantangan anak semata wayangnya itu. Oke, siapa takut? Maka, setelah itu, terdengarlah suara pekikan yang keluar dari mulut Yuri, setiap dia memasukkan bola itu
ke dalam ring. Ibu dari laki-laki remaja itu bahkan terlihat sangat cantik sekali. Bahkan, banyak yang tidak akan pernah tahu kalau dia adalah ibu dari anak yang sudah remaja itu. Karena dandanan Yuri yang bahkan seperti anak muda sekarang. Apalagi, paras wajah cantiknya juga mendukung untuk itu. Diberikan kelebihan dengan memiliki wajah yang sangat cantik dan awet muda, merupakan hal yang sangat membahagiakan. Karena dia bisa terlihat bersenang-senang dengan sang anak. Tanpa merasa terlalu tua. Mesin permainan bola basket itu terus saja mengeluarkan banyak sekali kupon yang bisa ditukarkan menjadi sebuah hadiah nantinya. Tapi, ibu dan anak itu tidak terlalu memikirkan hal itu. Karena sekarang, mereka yang akan bertanding. Sopir, sekaligus bodyguard yang bekerja menjaga nyonyanya itu. Sekarang, pergi agak menjauh, agar tidak terlalu dekat dengan sang majikan yang tengah berbahagia dengan sang anak. Maeda melihat semua itu dari kejauhan. Dia semakin merasa iri lagi dengan apa yang diterima Dion. Di dunia ini, Dion sudah diberikan paras yang sangat tampan, kecerdasan yang tidak main-main dan sekarang, dia juga diberikan kebahagiaan, mempunyai seorang ibu yang sangat baik sekali, yang mau bermain dengan anaknya. Tanpa marah sedikit pun. Berbeda dengan Maeda, yang bahkan tidak pernah melakukan hal itu, bersama dengan maminya, bahkan sejak dia kecil. Maminya selalu beralasan kerja dan banyak sekali pertemuan yang harus dia lakukan. Sedangkan papinya memang selalu sibuk. Tapi, Maeda pikir, tanggapan papinya bahkan lebih baik daripada tanggapan ayah kandungnya itu kepada dirinya selama ini. Walaupun papinya sangat dingin. Tapi, terkadang dia juga sangat perhatian dengan Maeda. Walaupun dengan tidak banyak berbicara. Tapi setidaknya, itu sudah lebih bagus daripada tidak sama sekali. Perlahan, tanpa bisa dicegah, kaki jenjang Maeda melangkah ke arah Dion dan bundanya, yang masih asik dengan dunianya sendiri. Maeda berjalan dengan sebuah senyuman dan setelah itu, dengan tidak sabarnya, Maeda langsung saja memeluk tubuh ibunya Dion, yang sangat dia sukai, sejak pertemuan pertama mereka, di supermarket waktu itu. Hap! Si siapa? Yuri yang sedang fokus bermain dengan sang anak. Langsung saja terkejut dengan pelukan tiba-tiba itu. Yuri sangat terkejut sekali. Begitu juga dengan supir yang juga merangkap sebagai bodyguard, yang hendak memarahi orang yang sangat tidak sopan, yang langsung saja memeluk majikannya dengan sangat tiba-tiba. Tapi, langkah kakinya langsung saja terhenti, karena melihat orang yang sangat familiar di matanya. Jadilah, sekarang dia hanya memperhatikan saja. Dari jarak jauh, apa yang akan dilakukan oleh anak dari istri kedua majikannya itu. Kakakmu. Maeda, ngapain lo? Peluk bunda gue seperti itu. Hah? Dion terlihat sangat marah sekali. Saat kesenangan dirinya malah dihentikan. Dengan adegan yang tidak pernah Dion bayangkan ini. Dion memang mempunyai tujuan untuk membalas Maeda dan keluarganya dengan cara mendekatkan Maeda yang kekurangan kasih sayang itu dengan sang bunda, yang jiwa keibuannya sangatlah besar. Dion belum sepenuhnya meredakan amarah dan juga dendamnya kepada Maeda, apalagi dengan keluarganya, terutama dengan maminya itu, yang sekarang malah semakin memperlihatkan semua kejahatannya. Rencana Dion bahkan sudah mulai dia lakukan. Semenjak Maeda ketahuan mengambil semua kunci jawaban ujian sekolah. Perlahan tapi pasti, apa yang Dion rencanakan memang berjalan dengan sangat lancar. Mulai dari Maeda yang mendapatkan hukuman, Maeda yang mendapatkan cacian dari semua orang dan yang terpenting, tidak ada orang tua, terutama keluarga yang menemani dia, dalam keadaan terpuruk seperti itu. Pembalasan Dion tidak seperti pembalasan yang harus menggunakan kekerasan. Tapi, dengan menghancurkan mental sang lawan. Maka, seperti itulah yang harus dia lakukan. Semuanya berjalan dengan sangat lancar sekali. Bahkan sekarang, Maeda harus terus menemui psikolog, karena beban masalah yang tidak bisa dia pikul sendirian. Tapi, entah kenapa, setelah merasa semua yang dia lakukan, Dion bukan lagi merasa iri dengan Maeda sekarang. Malahan dia merasa kasihan dengan nasib buruk yang terjadi dengan hidup sang teman sekelas itu.
Kebahagiaan yang terlihat semenjak Dion masih berada di kampung ternyata bukanlah sebuah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena ternyata itu adalah sebuah topeng yang dilakukan demi semua orang bisa tertipu dan merasa iri dengan apa yang terlihat dari keluarga kaya raya itu. Semua pemikiran Dion saat itu salah. Makanya, sekarang dia tidak lagi mau menjerat Maeda dalam urusan dendamnya. Karena orang yang patut disalahkan di dalam masalah Dion sendiri adalah Meira, maminya Maeda dan juga kedua orang tua egois, Akbar Zen dan juga Yola Zen. Tapi, untuk menjerat seorang Meira, tentu saja bisa dia lakukan dengan membuat Maeda dengan bundanya. Dion bahkan sudah memikirkan itu dengan sangat matang sekali. Tidak ada ibu di dunia ini yang akan rela anaknya lebih dekat dengan wanita lain. Apalagi itu merupakan rivalnya sendiri. Jadi, demi rencana baru Dion, dia harus mengikut sertakan bundanya, yang bahkan tidak tahu apa-apa dengan masalah ini. Demi semua rasa sakitnya di masa lalu, dia akan melakukan apapun, sampai hatinya merasa semua ini setimpal dengan apa yang dia rasakan sejak dari kecil. Karena orang-orang serakah yang hanya melihat orang dari kedudukannya saja. Mereka menganggap remeh bundanya. Karena berasal dari kampung, maka dari itu, Dion yang akan membalas semua kesakitan yang telah dirasakan oleh bundanya itu. Setelah lama berpikir dengan otak cerdasnya, sambil melihat ke arah Maeda, yang dengan seenak jidatnya, malah memeluk bundanya dengan sangat erat, seolah mereka sudah lama kenal saja. Gue hanya pinjem ibu lo sebentar aja kok, Dion. Gue juga nggak ada niatan jahat juga, ucap Maeda, yang merasa tatapan Dion sangat tajam sekali kepada dirinya. Sudah, tidak apa-apa Maeda. Bunda senang kok bisa bertemu dengan teman sekolahnya Dion lagi. Terakhir ketemu kita saat berbelanja, kan? Iya, benar sekali Bunda. Jawab Maeda dengan sangat cepat, dengan menampilkan senyuman yang begitu tulus sekali. Yuri memang sengaja berpura-pura untuk tidak mengenal Maeda. Walaupun sebenarnya dia sangat tahu kalau Maeda adalah anak dari madunya sendiri. Yuri selalu beranggapan kalau masalah yang dia hadapi dengan Meira tidak akan mengganggu anaknya yang tidak memiliki salah dengan dirinya. Yuri selalu berpikiran terbuka dan tidak mau memelihara dendam juga. Hidup harus tetap berjalan dan dia sangat tidak suka dengan masalah. Tapi, masalah ada saja yang selalu mengganggu dirinya yang sangat ingin tenang itu. Bunda, Dion gak akan marah, kan, kalau aku juga ikutan panggil Bunda. Tidak kok. Di sini dia, remaja gila tadi. Sekarang, dia pasti sedang mengganggu wanita lain. Dasar aneh, kecil-kecil kok sudah stres saja. Padahal, dia sangat cantik. Yuri terkejut mendengar perkataan ibu-ibu itu. Sedangkan Maeda tidak mau mendengarkan segala cacian dan makian yang ditujukan kepada dia, karena telah mengganggu ibu-ibu itu. Tadi, ini ada apa ya? Ibu-ibu? Siapa yang gila? Tanya Yuri, setelah dia merasa sangat kesal dengan sindiran ibu-ibu yang saling bersautan di dekat meja makan mereka. Yuri, Dion dan juga Maeda memang sedang duduk di sebuah tempat makan cepat saji. Karena setelah masalah pelukan tadi, Maeda dengan tidak tahu malunya malah merengek mau makan. Makanya Yuri membawanya ke sini, karena juga permintaan Maeda yang sangat ingin makan ayam. Itu anak yang menempel dengan Anda sejak tadi. Saya lihat loh. Dia langsung saja memeluk Anda yang sedang bermain dengan anak Anda tadi. Kenapa juga Anda mau memberikan dia makanan? Biarkan saja dia kelaparan. Masa masih muda sudah ketawa-ketawa sendian dan juga menangis dengan sangat keras hanya saat melihat sebuah keluarga bahagia. Ketus ibu-ibu berbaju merah itu lagi yang sejak tadi selalu mencaci maki Maeda karena dia yang kebetulan tempat duduknya di dekat Maeda saat dia sedang tertawa dan juga menangis melihat kebahagiaan keluarga yang dia lihat selama duduk di wahana bermain tadi. Maaf, Ibu. Jangan sembarangan mengatakan anak orang gila. Mungkin saja dia ada sebab mengapa dia tertawa dan juga menangis. Kalian semua tidak bisa
langsung mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan itu kepada dia, yang bahkan masih remaja, seperti ini. Apa yang ibu-ibu lakukan bisa menyakiti perasaan dia dan juga keluarganya loh. Coba saja, anak-anak ibu ini. Tunjuk Yuri kepada semua anak-anak yang kelihatannya masih sekolah dasar itu. Saya katakan gila juga. Apa ibu-ibu tidak akan marah? Hah? Semua ibu-ibu itu hanya diam saja dengan memandangi wajah Meida yang terlihat cantik. Jetty, sudah pasti dia tidak akan gila seperti perkataan mereka tadi. Apa gadis ini anak ibu juga? Tanya ibu-ibu itu berhati-hati. Iya, dia anak gadis saya juga. Meida terkejut mendengar perkataan itu. Wajah Meida yang tadinya pucat langsung saja bersinar, seolah sangat bahagia sekali dengan pengakuan yang sangat berbahagia itu. Anak saya sedang mendalami peran. Rencananya dia akan melakukan casting di sebuah film. Makanya, dia melihat interaksi semua orang dan pura-pura menangis dan juga tertawa, supaya mendapatkan feel yang dia butuhkan saat akan ikut casting nanti. Coba Anda lihat, apakah anak saya punya wajah orang gilanya? Bahkan, dari atas sampai bawah, anak saya memakai pakaian yang sangat bagus. Bahkan, dia saya sekolahkan di tempat yang juga sangat bagus. Coba perlihatkan seragam sekolah kamu. Sayang, ucap Yuri dengan sangat tenang sekali, karena dia tidak perlu dengan cara kekerasan menghentikan mulut ibu-ibu rempong ini. Lihat, anak saya saja sekolah di sana. Kalian bisa berpikir sendiri, apa bisa anak saya sekolah di tempat sekolah yang sangat elite dan bergengsi sekali. Tapi, dia gila. Jetty, tolong ibu-ibu, jangan berbicara yang aneh-aneh dulu, sebelum Anda tahu masalahnya seperti apa. Anda tentu saja tahu apa dampak dari perkataan Anda barusan, yang bisa menyebabkan rasa percaya diri anak saya hancur karena masalah ini. Ibu-ibu itu merasa sangat bersalah sekali. Wajah mereka menunduk, mengisyaratkan mereka mengaku bersalah. Maafkan perkataan kami, ya Nyonya. Ibu-ibu dalam satu kelompok itu langsung saja memanggil Yuri dengan sebutan Nyonya, karena dia bisa mengira kalau wanita yang ada di depannya ini bukanlah wanita biasa. Dapat dilihat dari tempat sekolah anaknya saja. Tentu saja, hanya orang yang berkelebihan uang yang bisa menyekolahkan kedua anaknya di sana sekaligus. Yuri menatap ke sekeliling tempat makan cepat saji itu. Dia terlihat sedang menarik perhatian semua orang, karena sedikit berdebat dengan ibu-ibu rempong itu. Karena tidak mau ada masalah lainnya, Yuri langsung saja memaafkan semua kesalahan ibu-ibu itu setelah dia meminta maaf kepada Meida langsung, karena mereka bersalah dengan Meida, bukan dengan dia. Dion hanya diam saja dan hanya memperhatikan semua yang dilakukan oleh bundanya itu. Sejak dulu, bundanya akan seperti itu. Dia akan membalas semua orang yang telah menyakiti anaknya. Walaupun tidak dengan cara kekerasan, hanya dengan kata-kata saja, bisa membuat orang tersadar. Dion juga salut dengan bundanya. Bahkan, intonasi suara bundanya juga tidak pernah tinggi, dengan berteriak-teriak memaki lawannya. Cukup dengan kata yang menusuk saja, tanpa harus mengeluarkan urat, berbicara dengan lawannya. Sejak dulu, Dion akan selalu mendapatkan pembelaan dari bundanya, jika ada yang ketahuan langsung menyakiti Dion. Tapi, karena Dion adalah anak laki-laki, Jetty, dia tidak mau merepotkan bundanya terus-menerus. Dion beranggapan kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa bantuan bundanya lagi. Sedangkan Meida, yang tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh maminya, merasa sangat bahagia sekali. Akhirnya, ada orang yang akan membela dirinya, layaknya seorang ibu yang melindungi anaknya dari semua orang jahat yang akan mencelakai anak mereka. Meida semakin merasa sangat bahagia dan sangat senang sekali dengan pertemuan dirinya dengan bundanya Dion. Tapi, tanpa diketahui semua orang, di kasir, ada seorang wanita yang melihat semua perdebatan itu sejak dari awal. Dia merasa sangat marah sekali, hanya melihat ada orang lain yang sok menjadi pahlawan untuk anaknya. Dion, yang kebetulan melihat ke arah sana.
langsung saja tersenyum. Wow, semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Maka, tunggu saja pembalasannya, Nyonya Meirazen. Anda sudah berani berbuat jahat dengan Bunda, saya. Maka, sebagai anak yang sangat berbakti, maka saya akan membalas semua kejahatan itu. Monolog Dion di dalam hati. Licik. Hati-hati ya Meida, ucap Yuri sambil melambaikan tangan ke arah Meida yang telah dijemput oleh supirnya. Meida tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Yuri. Setelah sebelumnya memeluk tubuh Yuri dengan sangat erat sekali, seolah sangat enggan melepaskan pelukan yang sangat terasa hangat itu. Meida harus pulang cepat karena diteleponnya langsung oleh maminya, karena tidak bisa melawan. Makanya, dia hanya menurut saja, tanpa mau membantah, di saat suasana hatinya, yang sangat bahagia seperti ini. Terima kasih ya, Bunda. Nanti, di saat majikan Bunda, sudah memperbolehkan Bunda libur lagi. Langsung hubungi Meida ya, Bunda. Selamat tinggal. Meida melambaikan tangan, saat mobil itu melaju, meninggalkan Dion dan juga Yuri, yang terkejut, dengan perkataan anak madunya itu. Mama majikan? Tanya Yuri, yang merasa aneh dengan kata-kata itu. Sejak kapan dia memiliki majikan? Dia sepertinya tidak diberitahukan kalau istri pertama papinya adalah Bunda. Mungkin. Makanya sampai sekarang, dia masih menganggap aku anak kampung yang sangat miskin. Makanya tadi, saat Bunda akan membayarkan makanan, dia hendak membayar langsung, karena beranggapan Bunda tidak ada uang. Katanya sih, dia beranggapan kalau Bunda bekerja sebagai pembantu di apartemen mewah yang kita tinggali itu sih, Bun. Makanya dia sampai mengatakan hal itu. Hehehe, aneh banget itu si Meida. Belum bertanya. Tapi, sudah menyimpulkan saja semua yang dia lihat. Padahal di apartemen saja, Bunda sangat jarang bersih-bersih. Bunda hanya memasak saja. Bahkan itu juga dibantu sama Mbak, yang setiap hari selalu bolak-balik ke apartemen kita saat dibutuhkan saja. Dia hanya tahu Dion berasal dari kampung dan punya ekonomi yang sangat sulit, Bunda. Jadi, dia beranggapan begitu. Mungkin. Suasana lobi mall itu terlihat ramai. Yuri semakin ingin bermain dan melihat banyak model pakaian lagi sebagai bahan acuan dia membuat pola pakaian apa yang sedang ngetren sekarang ini. Tapi, karena hari yang sudah hampir malam, maka Yuri harus bergegas pulang jika tidak mau melihat suaminya yang akan mengamuk jika dibiarkan makan sendirian. Ayo kita langsung pulang juga, Dion. Jika kita tidak di rumah sebelum ayah kamu makan malam, bisa gawat nanti. Yuri langsung berjalan dengan sangat cepat ke arah parkiran mobil yang di sana telah menunggu sopirnya sejak tadi. Sopir beserta bodyguard itu, setelah bisa melihat sang majikan baik-baik saja dan tidak terlihat ada orang jahat yang akan menyakiti kedua majikannya itu, maka dia langsung saja bergegas masuk ke dalam mobil sambil menunggu nyonya dan juga tuan muda itu. Yuri, memang tidak mau dijemput di bawah, makanya dia malah berjalan sendirian ke arah sang supir. Yuri tidak mau menarik perhatian lagi jika ada yang mengenal dia. Tapi, dia kedapatan memakai mobil mewah yang dikendarai oleh supir pribadi. Ayah. Iya. Jawab Darren kepada sang anak yang baru pulang dari jalan-jalan bersama bundanya, langsung saja bergelayut manja di tubuhnya sekarang. Dion, bahkan baru menginjakkan kaki di penthouse itu, langsung saja berlari ke arah sang ayah yang masih sibuk berkutat dengan laptop dan pekerjaannya yang seolah tidak akan pernah habis sejak tadi. Supir yang menemani Yuri dan Dion berbelanja tadi membawa semua barang belanjaan majikannya itu setelah tidak ada lagi yang akan dia lakukan. Maka dia langsung pergi. Yuri yang baru saja berjalan ke arah ayah dan anak yang sedang saling memeluk itu hanya menatap geli saja interaksi mereka. Terkadang mereka bisa seperti Tom and Jerry atau bahkan bisa seperti tokoh kartun Upin Ipin jika mereka sedang lengket seperti ini. Mempunyai wajah yang hampir mirip, membuat mereka
bahkan kelihatan sebagai anak kembar di mata Yuri. Apalagi, tubuh mereka juga hampir sama besarnya. Anak kita sepertinya sedang jealous tuh, Ren. Dion kenapa? Nak, apa Dion kesal saat melihat bunda dipeluk dan disayangi oleh anak lain? Begitu? Tanya Darren, yang memang mengetahui semua hal yang terjadi dengan anak dan juga istrinya selama di mall itu. Iya, enak saja, dia peluk-peluk bunda. Padahal, bunda hanya milik Dion seorang saja. Tapi, dia malah seperti sok kenal dan juga sok dekat dengan bunda. Padahal dia hanya sekali bertamu dengan bunda, tapi kelakuannya seperti orang yang sudah bertemu lama saja. Ucap Dion terlihat sangat kesal. Darren mengerti sekarang apa yang dikatakan oleh sang anak. Dion itu, walaupun setiap hari diledekin sama Lian, sangat manja sekali dengan kedua orang tuanya. Maka, semua itu adalah benar. Tapi, Darren dan Yuri tidak pernah mempermasalahkan akan hal itu. Karena mereka hanya punya satu anak, yakni Dion. Apalagi, mereka juga sangat tahu seperti apa kehidupan Dion yang kekurangan kasih sayang semenjak dia kecil. Makanya, Darren dan Yuri membiarkan saja apa yang diinginkan sang anak. Sebagai penebusan masa kecilnya yang kurang kasih sayang dari orang tua yang lengkap. Tangan masih sakit. Tapi lihat, sudah bisa peluk ayah seperti ini. Dasar anak manja. Ledek Darren sambil mengusap rambut sang anak. Darren mematikan laptop dan juga menutup berkas kantor yang sejak tadi dia kerjakan. Sekarang, dia harus bersama dengan anak dan juga istrinya. Jadi, masalah pekerjaan bisa ditunda terlebih dahulu. Sekarang, Dion mau apa? Nak, nggak ada. Jawab Dion dengan sangat cepat. Dion hanya ingin memeluk tubuh sang ayah sambil mengadu, bundanya diambil lagi oleh orang lain. Oh iya, Dion mau liburan akhir tahun bersama dengan bunda dan ayah. Atau pergi bersama dengan Lian saja nanti. Liburannya kemana? Rencananya, mau ke Eropa gitu. Tapi, bunda malah berubah pikiran. Mau ke Korea atau ke Jepang saja, katanya. Kalau ke Korea, katanya bunda mau pergi melihat idol-idol tampan yang ada di sana. Mumpung sekalian tahun baru, jadi para idol itu akan banyak sekali acara musiknya. Makanya, ayah sedikit kesal. Jadi, daripada tambah kesal, jadilah sekarang, kami akan membuat kesepakatan. Seminggu kita akan berlibur ke Korea dan seminggu lagi, kita akan liburan ke Paris saja. Gimana? Dion mau ikut sama ayah dan bunda? Atau mau di rumah saja, dengan Lian? Tapi, kalau Dion mau ajak Lian ikut serta tidak masalah juga. Supaya di sana, anak nakal ayah ini tidak akan mengganggu waktu ayah dan bunda, seperti biasanya. Dion berpura-pura kesal dengan apa yang dikatakan oleh sang ayah. Ayah sama bunda, mau sekalian bulan madu. Ya, Dion melepaskan pelukannya dan sekarang, malah menatap tajam ke arah ayah dan bundanya yang tersenyum. Dion akan ikutan juga. Tapi, nanti Dion akan sama Lian saja. Supaya ada temannya dan tidak seperti obat nyamuk saja. Sambil melihat pasangan lama yang sangat bucin akut, hehehe. Dasar. Dion tersenyum. Bahkan, dia tidak merasa marah saat sang ayah malah mengatakan hal yang aneh kepada dirinya. Di sekolah, Dion mengatakan semua yang dikatakan oleh sang ayah kepada sang sahabat. Lian menyambut gembira berita yang paling bahagia ini, karena dia akan bisa liburan bersama dengan sahabatnya dan bisa sekalian liburan gratis, karena disponsori oleh orang kaya seperti Darren Putrazen. Woki, gue akan minta izin untuk pulang ke kampung halaman kamu, kepada orang tua gue Dion. Mereka belum boleh tahu siapa jati diri kamu yang sebenarnya. Makanya, aku masih berbohong. Sekarang, terserah lo saja. Gue hanya menunggu beres semuanya. Tapi, masa gue harus liburan ke luar negeri untuk pertama kalinya, sambil memakai tangan yang sedang cedera seperti ini? Sih, kan, gue mau juga foto-foto sebagai kenang-kenangan. Keluh Dion, sambil melihat ke arah tangannya sendiri.
Nggak usah khawatir. Mau seperti apapun tangan lo, Dion, lo akan tetap tampan kok. Heran gue, kenapa bisa lo punya wajah yang sangat rupawan, yang bahkan bisa membuat semua orang terpesona melihatnya, bahkan dengan pakaian yang lusuh juga. Gue heran, pakai bahan premium apa? Ayah dan bunda mengadona lu sampai seperti ini. Ledek Lian sambil mengacak rambut sang sahabat dan juga memukul kepalanya sedikit. Lian dan juga Dion sedang menikmati udara segar saat istirahat sekolah di atas atap, tempat Maida hampir melakukan bunuh diri itu. Saat ini, mumpung cuaca tidak panas dan juga tidak hujan. Makanya, mereka bisa dengan leluasa duduk di sana lagi. Dion seolah tidak merasa takut saat kembali ke tempat yang telah membuat dia terluka. Dion terlihat biasa-biasa saja. Bahkan sangat lahap memakan bekal yang dimasak oleh bundanya, beserta dengan Lian yang juga makan dengan sangat tenang sambil merasakan angin yang bertiup. Kesenangan mereka ternyata malah didengar oleh seorang wanita muda yang sejak tadi berdiri di dekat pintu masuk ke atas atap sekolah itu. Ya Jetty, Dion adalah anak papi. Otomatis, berarti Bunda Yuri adalah istri pertama papi, dong. Ucap Maida sambil tersenyum bahagia sekali. Jika Bunda Yuri adalah istrinya papi, maka Bunda Yuri adalah bundanya aku juga. Jetty, dia tidak perlu sungkan lagi dan bisa setiap hari bersama dengan bunda. Berarti, aku nggak akan kesepian lagi dan tidak akan merasakan kesepian lagi, karena akan ada selalu bunda yang akan bersama dengan aku. Jerit Maida yang sedang berbahagia, sampai melupakan kalau dia sedang bersembunyi sambil menguping pembicaraan teman-temannya itu. Dion dan Lian hanya tersenyum saja mendengar suara jeritan yang sudah mereka ketahui keberadaannya. Tapi, mereka hanya pura-pura saja tidak mengetahuinya. Lo yakin? Dengan rencana ini, Dion, Maida itu bisa saja memonopoli Bunda Yuri dengan fakta yang dia dapatkan. Bahkan, lo dengan sengaja malah menyuruh gue untuk mengatakan nama lengkap ayah lo, agar dia bisa mendengar dengan sangat jelas. Jangan sampai apa yang akan lo lakukan ini akan membahayakan posisi lo sendiri, Dion. Gue sebagai sahabat hanya bisa membantu sebisa gue saja. Kita sama-sama tahu Maida kekurangan kasih sayang, ditambah lagi dia juga dalam tekanan yang sangat besar dari keluarganya sekarang. Jangan sampai hanya karena lo mau membuat maminya sakit dengan rencana lo, tapi malah lo sendiri yang merasakan sakit. Itu Dion. Hidup lo udah sangat enak. Punya keluarga yang sangat baik dan sangat pengertian. Maka, jangan buat satu masalah lagi. Lian mengatakan hal itu setelah merasa Maida sudah tidak ada lagi di tempat persembunyiannya. Menguping pembicaraan Lian dan juga Dion. Gue akan tetap melakukan hal ini, Lian. Mereka memang harus merasakan sakit atas apa yang dirasakan oleh bunda selama ini. Bahkan, mereka masih saja merencanakan mau mencelakai bunda lagi ketika keinginan mereka tidak terwujud. Maka, dengan adanya Maida di sisi bunda aku, dia bisa aku jadikan temeng atas semua kesalahan keluarganya. Dengan melihat cara Maida memerlukan kasih sayang, maka dia pasti akan berusaha melindungi bunda dari semua kejahatan yang akan dilakukan oleh keluarganya sendiri. Dion terdiam dan menatap langit yang tidak mendung dan juga tidak panas itu. Pembalasan terbaik adalah mendekatkan kelemahan musuh kita. Dengan adanya Maida, semuanya akan aman saja. Dia itu pasti akan melakukan banyak hal untuk bunda. Lo ternyata sangat licik sekali, Dion. Darah keluarga Zen benar-benar mengalir dengan sempurna di diri lo. Ya, keluarga Zen memang terkenal dengan kelicikan mereka di kalangan pengusaha. Tapi, gue akan lebih licik lagi dari mereka yang selama belasan tahun sangat mudah dibohongi oleh sahabatnya sendiri. Firasat aneh. Dion berjalan dengan sangat hati-hati sekali masuk ke ruangan sang ayah. Kamu ngapain? Tanya Darren, menatap ke arah sang anak, sedikit curiga. Sesti. Dion langsung saja
memberikan kode agar sang ayah tidak banyak bicara. Ayah diam. Jangan bangunkan, Bunda, ucap Dion dengan cara berbisik-bisik dengan sang ayah. Darren yang melihat tingkah laku sang anak hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Anaknya, yang bahkan selalu disanjung sebagai anak yang berprestasi, baik dan juga sangat tampan, di luaran sana, tanpa dipandang menggunakan nama besar keluarga Zen, ternyata kalau sudah di rumah, saat bersama dengan keluarganya, dia tetaplah anak-anak yang sangat membutuhkan kedua orang tuanya. Darren tidak marah dengan sifat kekenakan sang anak. Malahan, bagi Darren, sebesar apapun tubuh sang anak, bagi dia, anak tetap anak yang dia anggap masih kecil, karena dia merupakan buah hatinya yang Tuhan berikan kepada dia. Bagi Darren, bahkan juga Yuri, mereka bahkan masih menganggap Dion anak kecil mereka, yang sangat butuh kasih sayang dan juga dukungan dari mereka, dalam segala aspek kehidupan. Makanya, walaupun badan Dion, bahkan sudah hampir sama besar, seperti dirinya, Yuri dan Darren tidak akan keberatan untuk memeluk anak laki-lakinya itu. Bahkan sesekali, mereka juga tidur bertiga, agar sang anak masih bisa merasakan kehadiran kedua orang tuanya, sampai dia berumur berapapun. Yuri dan Darren berusaha selalu dekat dengan sang anak. Walaupun kelihatan bagi sebagian orang itu akan aneh. Ada yang mengatakan, kalau anak sudah beranjak dewasa, tidak boleh kita peluk dan sebagainya. Maka semua itu salah di mata Yuri. Karena malahan, semakin dewasa sang anak, dia akan semakin membutuhkan dukungan semangat dari ayah dan bundanya. Kehidupan orang dewasa tidak akan selalu terlihat senang. Makanya, ketika anak terpuruk atau merasa sesuatu, dia harus berada di dekat orang tuanya dan mengatakan apapun kepada orang tuanya. Seperti berbagi tentang apa yang dia rasakan. Sehingga, kita sebagai orang tua, bisa mencari solusi bersama. Hubungan dan pembicaraan yang baik antara orang tua dan anak akan membuat anak semakin siap menerima segala bentuk masalah yang akan dia hadapi saat semakin bertambah usianya. Dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah merasakan kesendirian, karena merasa ada kedua orang tuanya yang akan selalu peduli dengan dia, sehingga tidak akan ada lagi permasalahan di kemudian hari. Menurut Yuri dan Darren, yang memang sudah memikirkan masalah ini, semenjak mereka masih pacaran dan memutuskan untuk punya anak. Setelah mereka menikah, perencanaan matang sebelum mempunyai anak akan sangat membantu kita sebagai orang tua. Mau dibawa kemana dan bagaimana cara mendidik anak tersebut. Itu semua adalah pemikiran pasangan Darren dan Yuri. Tapi, beda orang tua akan berbeda juga pemikirannya tentang cara membesarkan anak-anak mereka. Tapi, bagi Darren dan Yuri, memakai cara menganggap diri mereka sebagai teman sang anak adalah salah satu metode yang sangat baik bagi pertumbuhan anak mereka ke depannya. Ayo pergi ke sini dulu, ayah. Dion mau bicara sesuatu. Tapi, jangan berisik dan membangunkan bunda, ucap Dion lagi sambil menyuruh sang ayah agar mengikuti langkah kakinya. Keluar dari dalam ruang kerja, tempat di mana bundanya ketiduran karena kelelahan menunggu suaminya bekerja. Darren hanya pasrah saja. Pekerjaan yang masih sangat banyak. Bahkan dia tinggalkan demi mengikuti keanehan sang anak yang bahkan sudah duduk di ruang tamu setelah memanggil Darren tadi. Di tangan Dion, bahkan sudah ada tablet yang dia buka. Darren tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh sang anak. Makanya, dia hanya langsung mendudukkan dirinya. Bahkan sedikit merebahkan tubuhnya di sofa empuk yang ada di ruang tamu itu. Aduh, akhirnya pinggang ayah lurus kembali. Lebay. Apa? Nggak ada apa-apa, ayah. Hehehe. Dion tertawa. Setelah itu, dia langsung saja memperlihatkan sebuah foto dan juga sebuah video yang sangat menarik yang akan dia berikan kepada bundanya. Bagus. Dalam rangka apa kamu mau melakukan semua itu, Dion? Tanya Darren. Sekarang tanggal berapa, ayah? 21 Desember tahun 2022. Memangnya kenapa? Bunda kamu tidak ulang tahun di bulan Desember. Kok? Apa kamu sudah lupa saja? Tanggal berapa ulang tahun bunda kamu, Dion?
Bukan begitu, ayah. Sebentar lagi, itu adalah hari ibu. Makanya, Dion sudah merencanakan semua ini untuk bunda. Keren gak ayah?